Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Financial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Samkro Hyosung Adi Lestari atau saham Akro ya. Kita lihat di sini untuk pokoknya ada disebutkan direktur utamanya ada Chong Tae-syung, kemudian ada direktur yaitu Aswit Maratimbo. Untuk alamat kantor mereka ada di Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Serang kilometer 17,2. Ini kita lihat mereka kayak awal tahun baru IPO ya, yang kemarin ya, awal tahun 2024. Jadi seharusnya ini masih terlihat bagus pengkongannya. Untuk kas dan setara kasnya kita lihat dari 2,2 miliaran sekarang dia 31 miliaran. Kemudian ini kita lihat total asetnya dia meningkat ya. Ya ini kan dari hasil IPO juga. Dari 106 miliaran sekarang dia 200 miliaran. Jadi ini meningkat cukup banyak ya. Untuk total hutang jangka pendeknya mereka dari 47 miliaran sekarang jadi 13 miliaran. Nah paling gampang dia yang sebelumnya. Kemarin hutang mereka 50 miliaran. Nah 50 miliaran ya, kita bandingkan dengan ekuitas mereka. Ekuitas mereka 56 miliaran yang tahun lalu ya, dan yang tahun sekarang. Nah itu berarti menandakan sebelum mereka IPO berarti mereka hutangnya sudah banyak. Nah mengapa bisa begitu? Nah itu tahu sendiri lah ya. Ini penjualan kita lihat laba operasionalnya dari 11 miliaran menjadi 12 miliaran. Oke, dia meningkat sedikit. Laba bersih tahun berjalan dari 8,33 miliaran sekarang menjadi 8,39 miliaran. Penjualannya dia memang meningkat, tetapi dia sedikit aja ya, jadi labanya meningkat sedikit aja. Kita lihat ada penerimaan kas dari pendapatan bunga. Nah dia bahkan berkurang. Biasanya itu bertambah tuh habis IPO, mereka tahu di apa. Tapi ini yang dari pendapatan keuangan meningkat sih. Ini ada disebutkan untuk komisaris dan direksinya. Tapi biasanya salah satu ciri khas dari perusahaan IPO itu dia seharusnya dia semakin baik sih laporan keuangannya kalau baru pertama kali ya. Untuk 2 tahun berikutnya itu baru paling bisa nampak ya, baru bisa nampak. Dan perusahaan ini dia sebenarnya agak unik karena dia membuat seperti produk yang cukup jarang dibuat oleh orang, yaitu hood dan loop. Itu kayak gimana ya, kayak tahu gak, kayak misalnya pakaian kita kan ada resleting, ada kancing gitu-gitu ya. Nah tapi ini enggak, dia pakai itu yang pakai pengait satu yang kain apanya, jadi yang bisa lengket, nanti ditempelkan jadi lengket, dibuka jadi apa keluar. Nah yang ada pengait kecil itu. Nah itulah hood dan loop, bisa dicari di internet. Ini kita lihat kasnya ini bakal meningkat drastis 2,2 menjadi 31 miliaran. Ini dia satu penuh ya, tapi bentuk itu dia rupiah. Piutang usaha kita lihat. Nah data Sri Rejeki Isman atau Sril ini mereka ada utang kepada saham Akro ini. Nah sekitar 2 miliaran ya kalau tidak salah tadi. Dan kalau kita lihat piutang usahanya ini agak sedikit macet ya, dimana 61 sampai 90 hari sekitar 2 miliaran. Mereka meningkat terus dari kemarin gak gitu banyak, sekarang banyak, dan dia lebih ke kayak agak sedikit macet. Persediaan dia kurang. Wah ini ngakak nih. Ini padahal baru IPO persediaannya malah berkurang. Kenapa bisa begitu? Apakah gak mau tambah persediaan gimana? Ini portofolio efek 16 miliaran menjadi 11 miliaran. Ataupun persediaan bisa rusak. Seharusnya nggak bisa rusak ya, karena itu kan hanya pengait sama apa ya, sama jaring-jaring gitu ya. Ini efeknya bisa di sini. Ini aset tetap. Nah dimana kita lihat ada beberapa penambahannya, kayak mesin, kayak kendaraan, kayak bangunan. Nah tadi itu dikit aja kayak yang di bangunan. Itu kalau ibaratnya mereka hitung secara inflasi ya terlihat naik ya. Utang usaha mereka ada utang kepada Hyosung Dongnam Nilon, Sitek Jengyang Teknologi,
jadi semua ada impor juga ya. Beban yang masih harus dibayar. Lihat gajinya ini 400-an juta. Kayak gitu banyak sih, kecil aja. Ini saya masih tegur perusahaan kecil sih kalau kami lihat ya. Nah, utama pun di Bank Wuri Bersaudara. Tapi mereka kayak tahu dolar di Bank Wuri Bersaudara cukup banyak ya. Nah, ini namanya kalau kita lihat ini namanya kayak Korea nih. Ya, otomatis mereka pilih Bank Wuri Bersaudara. Mungkin karena di Korea Selatan mereka ada. Kita lihat untuk pemegang saham pendirinya Chung Tai-Hyun, Lee Min-hyun. Nah, untuk bukan Lee Min-ho ya kan. Ada Hwang Tai-hyun, Hwang Chi-hyun, Lim Pu-sung-pil, Chung Tai-Hyun. Nah, ini namanya semua Korea nih. Kemarin kan mereka gak ada ke masyarakat, sekarang ada masyarakat. Ini apakah perusahaan Korea yang mereka buka di Indonesia sebagai cabang ya, atau gimana ya? Ya perlu dilihat lagi, tapi memang untuk manajemennya ini semua kayak namanya ke Koreaan. Jadi misalnya ya, kalau ada salah satu investor individu yang dia masuk ke sini megang saham 6%, jadi mereka bicara sama mereka paling pakai kayak bahasa Inggris ya, mungkin agak sedikit canggung kan semua orang Korea mungkin ya. Penjualan Hood dan Noob kita lihat dari 32,3 menjadi 32,1. Gak tahu kenapa, mungkin karena penjualan tekstil menurun atau gimana. Nah, ini pokoknya dia menambah sedikit aja sih untuk yang penjualnya. Beban umum dan administrasi kita lihat. Upah dan gaji 1,5 menjadi 1,9 keperluan kantor. Wah, ini kayak mereka lakukan penghematan juga nih ya. Pantas saja kalau kita lihat dari penambahan penjualan itu gak gitu banyak, tapi labanya masih bisa meningkat sedikit. Karena biasanya bahan pokok penjualan tetap terus meningkat ya. Kemungkinan besar mereka lakukan efisiensi jikanya. Maka itu saudara kami, sekian, terima kasih, saya investasi.